Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran pemrograman dasar pada sub materi perulangan for bersarang atau for nested. Bagaimana kabar kalian? Setelah beberapa minggu tidak ada tugas pemrograman dasar, tidak ada pertemuan pemrograman dasar, dan kalian di rumah ngapain aja? Nah, banyak sekali mungkin tugas yang diberikan oleh guru-guru kalian, tapi ya nikmatin saja. Toh harapan kalian adalah libur panjang, tanggal merahnya banyak sekali sekarang, dan diijabah dengan adanya program corona dari Cina. Oke, langsung saja pada pembelajaran nested, for nested. Pada pembelajaran for nested, ini saya perbesar. Ya, oke, for nested. Ini nanti materinya seperti biasa saya akan upload. Silakan untuk pelajari, untuk kemudian dipelajari. For nested. For nested itu penjelasannya seperti kemarin, yang for bersarang adalah suatu bentuk manipulasi kode for di mana terdapat perulangan di dalam perulangan. Kalau kemarin itu for itu perulangannya satu kali. Nah, di sini kalau for nested berarti di dalam perulangan ada perulangan lagi. Jika dimisalkan perulangan atau for merupakan sebuah kotak, maka nested for merupakan kotak di dalam kotak. Jadi jika for itu sebuah kotak, maka uh, di for nested itu, for yang ini adalah kotak di dalam kotak. Nah, contohnya seperti ini gambarannya. Satu for adalah satu kotak, sedangkan for nested itu for yang di dalam for lain atau kotak di dalam kotak. Untuk perulangannya, nah ini. Pertama yang dieksekusi adalah ini, bagian sini. Tentunya berdasarkan bagian ini. Pertama yang dieksekusi bagian sini. Eksekusi, kemudian akan dieksekusi berdasarkan yang ini. Jadi eksekusi yang ini akan berdasarkan pada yang ini, increment. Kemudian satu for ini, satu proses perulangan ini akan dieksekusi oleh for yang ini. Jadi ada nanti bisa saja akan terjadi apa ya? Ada beberapa kotak for 1, ada for 2, ada for 3 dan seterusnya di dalam satu kotak. Nah, contohnya adalah ini. Include your stream using namespace standar determine kondisi-kondisi for kondisi 1 sampai kondisi kurang dari atau sama dengan 3 kondisi bertambah. Ingat, ini adalah increment. Increment kemarin kita sudah pelajari. Kenapa increment harus plus-plus dan kenapa harus min-min. Nah, setelah ini diketahui, misalnya 1 sampai 3 berarti ada berapa? Ada angka 1, ada angka 2, ada kondisi sama dengan 1, kondisi sama dengan 2, kondisi sama dengan 3. Maksimal adalah 3 karena maksimal adalah sama dengan 3. Dan ini harus positif-positif karena bertambah. 1 tambah 1, 1 tambah 2, 1 tambah 3. Nah, kalau misalkan inginnya plus 2 kondisi sama dengan atau kondisi plus 2 kayak gini aja. Nah, otomatis setelah 1 adalah 3. Berarti tambahannya adalah 2. Tapi kalau plus-plus, kita tambahnya adalah 1. Kalau tambahnya 3, otomatis langsung ke 4. Oke, ditambah 1 saja. Kondisi. Check out kondisi. For kondisi 1 sama dengan 1, kondisi 1 kurang dari sama dengan 3, kondisi 1 plus plus. Kondisi 1 plus plus. Karena ini kondisi 1, ini kondisi 1, dan jadinya
increment-nya adalah kondisi 1. Cout kondisi 1. Nah, ini akan diulang berdasarkan yang ini, berdasarkan yang ini, sedangkan satu for ini akan diulang berapa kali for? Akan diulang berdasarkan jumlah ini. Diulang berapa kali? Diulang 3 kali. Mungkin contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Misalkan eh, hitung barisan. Hitung barisan. Misalkan ada 3 baris. Set, 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 set. Ada 3 banjar. Ada 3 banjar. 3 banjar. Misalkan ada orang yang berbaris. Seperti ini. Baris 1, baris 2, baris 3. Baris 1, 2, dan 3. Nah, ketika pimpinan barisan itu akan menghitung, ketika pimpinan barisan akan menghitung baris 1, baris 2, dan baris 3, dia akan menghitungnya seperti ini. Baris 1 hitung eh, hitung hitung dari depan ke belakang, misal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Begitu juga dengan baris 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan baris ketiga. Itu 2 sampai 10. Nah, 1, 2, 3 ini, 2, 3 ini adalah perulangan yang bagian sini. For kondisi seperti ini, di sini. Sedangkan menghitung 1 sampai 10 di sini, 1 sampai 10 di sini, 1 sampai 10 di sini adalah perulangan yang bagian sini. Nah, kondisi 1 sampai dengan 3 berarti 3 kali ulangan. 3 kali ulangan, menghitung 3 kali ulangan. Nah, ulangan pertama, ulangan kedua, dan ulangan ketiga. Nah, yang ini, dan di dalamnya menghitung 1 sampai 10, 1 sampai 10, 1 sampai 10 adalah ulangan yang bagian sini. Bagian sini. Nah, oke. Sekarang kita langsung ke percobaan. Kita ke contohnya. File new. New project. Ctrl N. Ctrl N. Kemudian kita kopas bagian sini. Ke bagian ini. Integer kondisi 1. Kenapa ada kondisi 1? Karena biar tidak pusing nantinya. Kemudian kita ambil kotak yang pertama. Cout. Kita tutup. Oh iya, di sini misalkan ini tutup dulu. Nah, ini kemarin yang kita pelajari kemarin. Kita pelajari satu for, bukan for nested. Coba kita jalankan. Yang 11 kita perulangan bersarang. Save. Oke. Kondisi 1 salah.
Kenapa salah? Ternyata tidak bisanya karena ini menggunakan huruf besar dan harusnya menggunakan huruf kecil. F11. Nah, itulah case sensitifnya pada C++. Nah, ini 1, 2, 3. Jadi sini 1, 2, 3. Kenapa 1, 2, 3 hasilnya? Kita lihat pada bagian sini. Kondisi sama dengan 1. Pertama kondisi sama dengan 1, hasilnya adalah 1. Kemudian kondisi plus plus. Plus plus. Setelah 1 ditambah 1, maka hasilnya adalah 2. Setelah itu ditambah lagi, hasilnya adalah 3. Dicek. Nah, pertama kita bacanya seperti ini urutannya. Kondisi sama dengan 1. Apakah kondisi masih kurang dari sama dengan 3, kurang dari atau sama dengan 3? Ya, 1 dicetak. Cetak kondisi. Terus ditambah 1. Dicetak dulu kondisinya 1. Kondisinya adalah 1. Kemudian setelah dicetak kembali lagi ke sini. Kondisi setelah ditambah berapa? 2. Tambah 2. Kondisi sama dengan 2. Apakah kondisi kurang dari atau sama dengan 3? Ya, masih. Dicetak 2 stick. Kemudian ditambah lagi, kemudian baru ke sini. 2 tambah 1 berapa? 3. Apakah 3 kurang dari atau sama dengan 3? Ya, maka dicetak. Setelah 3 ditambah lagi ke sini. Ditambah. Lalu dicek apakah kondisi masih kurang atau sama dengan 3? Tidak, karena sudah masuk ke 4. Nah, selesai. 1, 2, 3 dicetak. Mungkin seperti itu. Nah, setelah itu kita kopas coba sini. Nah, kita kopas tadi for-nya. Setelah itu kita buat seperti ini. Nah, kita beri biar mudah. Saat kondisi dengan kondisi. Nah, di sini adalah kondisi 1. 1 dan ini kondisi 1 dan ini kondisi 1. Jadi ketika ini dieksekusi berapa kali? Berdasarkan eksekusi pertama, kemudian saat kondisi 1, kondisi sama dengan 1. Ini dieksekusi saat kondisi 1, kemudian ini kondisi eksekusi saat kondisi pertama. Kemudian ditambah kondisinya tambah 1, kondisi 2. Ini dicetak saat kondisi 2 dan ini akan dijalankan saat kondisi sama dengan 2. Nah, setelah itu bertambah kondisinya, kondisi 3. Nah, kondisi 3 dicetak kondisi sama dengan 3. Kemudian for-nya for yang ke-3. Nah, kenapa ini kondisi 1? Kenapa nggak sama-sama kondisi saja? Sama-sama variabelnya. Variabelnya sama. Ini untuk mempermudah dan untuk agar kalian tidak membingungkan saat pengaplikasian programnya. Coba kita jalankan ya. F11. Nah, ini. Saat kondisi 1, 1, 1, 1. Saat kondisi 2, 2, 2, 2. Saat kondisi 3, 3, 3, 3. Kenapa seperti ini? Karena yang dicetak adalah kondisi.
kondisi. Nah, biar agak mempermudah, ini adalah ganti baris. Coba kita tidak menggunakan ganti baris. Apa yang terjadi? F11 atau ini execute, compile and run. Nah, ini yang terjadi memanjang. Nah, saat menggunakan /n, maka akan terjadi seperti ini. Nah, kondisi 1, 2, dan kondisi 3. Kemudian, coba kita permudah lagi tampilannya, perbaiki. Nah, ini /n. Setelah itu kita execute, compile and run. Hasilnya adalah saat kondisi 1, nah, saat kondisi 1, saat kondisi 1, maka 111. Maaf, tadi berarti potong. Apa? Saat kondisi 1, saat kondisi sama dengan 1, maka ini diulang. Kondisi 1 sama dengan 3, kondisi 1, kondisi. Nah, kondisinya 1 sampai 3. Nah, kita ulang lagi. Kondisi 1. 11 lagi. Saat kondisi sama dengan 1, cetak 1, 2, 3. Lah, ini berdasarkan sini. Saat kondisi 1, maka cetak saat kondisi 1, for. Nah, ini di saat kondisi 1, di for-nya 1 kali. Kemudian saat kondisi 2, for-nya dijalankan lagi. Terus saat kondisi 3, ini for-nya dijalankan lagi. Nah, maka hasilnya seperti ini. Ini saat kondisi 1, 1, 2, 3. Ini. Saat kondisi 1, nah, kondisi dijalankan ini adalah hasil dari ini. Yang ini adalah hasil dari ini. Sedangkan yang ini adalah hasil dari ini, for yang sebelah sini. Seperti itu. Jadi masih ingat tentang PPT-nya. Ini didasarkan pada berapa kali perulangan. Ya, intinya ini sama. Ini mengulang di dalamnya. Di dalamnya. Ketika berapa kali ulangan, berapa kali hitungan. Nah, seperti yang tadi. Masih ingat konsepnya tadi yang ini? Ketika pemimpin menyuruh pasukannya untuk berhitung apa yang terjadi. Yang terjadi adalah saat pemimpinnya bilang hitung pada baris pertama. Baris pertama hitung. Jumlahnya adalah 3 anggota. 1, 2, 3. Kemudian saat kondisi 2, pada baris kedua atau banjar kedua, hitung 1, 2, 3. Saat kondisi 3, maka hitung 1, 2, 3. Nah, 3 baris. Ini adalah perorangannya, banjarnya, dan ini adalah jumlah banjarnya. Seperti kotaknya tadi. Mungkin itu. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kurang paham silakan tanyakan. Nanti tugas menyusul setelah pembelajaran, setelah video ini meluncur. Ada salah kata saya mohon maaf yang secukupnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.